Siapa yang tak kenal Thierry Henry, atau dalam bahasa Prancis dipanggil Thierry Henry? Thierry Henry dikabarkan ingin mencalonkan diri sebagai presiden FIFA. Tapi benarkah kabar ini? Apa program-programnya? Dan negara mana yang setuju mendukung legenda Arsenal ini? Tonton videonya sampai habis. Kalian pasti udah nggak asing dong sama yang namanya Thierry Henry, legenda Arsenal, raja gol Prancis, dan salah satu striker paling ikonik sepanjang sejarah. Tapi coba bayangin, gimana kalau Henry bukan cuma legenda di lapangan, tapi juga jadi presiden FIFA? Ya, kamu nggak salah dengar. Belakangan ini muncul rumor panas dan serius kalau Thierry Henry sedang dipertimbangkan untuk maju jadi calon presiden FIFA. Bukan main-main, ini bukan cuma mimpi fans Arsenal yang belum move on. Ini lagi dibahas di level serius. Bahkan udah ada beberapa federasi yang katanya siap mendukung. Wah. Tapi pertanyaannya, seriusan nih, Henry mau nyalonkan diri? Atau ini cuma spekulasi media? Oke, kita mulai dari sini. Belum ada pernyataan resmi dari Henry sendiri, tapi sejumlah media Eropa ngeluarin bocoran dari sumber dalam FIFA yang bilang kalau Henry tuh jadi calon potensial buat gantiin Gianni Infantino, presiden FIFA saat ini. Kabarnya, beberapa federasi sepak bola di Eropa, termasuk dari Skandinavia dan negara Afrika Barat, nggak puas sama arahan kepemimpinan Infantino dan mulai cari sosok baru, dan muncullah nama Henry. Kenapa Henry? Karena dia punya kombinasi yang jarang banget dimiliki oleh orang FIFA. Dia punya pengalaman main di level tertinggi, ngerti politik sepak bola, dan juga punya karisma. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Emangnya kapan pemilihan presiden FIFA? Well, masa jabatan Infantino berakhir di tahun 2027. Tapi proses politiknya dimulai jauh sebelum itu. Nama-nama calon biasanya udah mulai naik ke permukaan sekitar 1-2 tahun sebelumnya. Jadi, kalau Henry beneran mau maju, 2025-2026 adalah waktu dia mulai bergerak. Tapi tunggu dulu, Henry sekarang kerja di mana sih? Ya, kamu perlu tahu, saat ini Henry adalah pelatih timnas Prancis usia 21 dan juga tim pelatih sepak bola Prancis di Olimpiade Paris 2024 yang lalu. Selain itu, dia juga aktif sebagai pundit di CBS Sports di Amerika. Artinya, dia nggak jauh-jauh dari dunia sepak bola. Dan lebih pentingnya lagi, dia aktif di dua dunia, yaitu lapangan dan media. Nah, ini dia nih yang seru nih. Kalau bener-bener Thierry Henry jadi presiden FIFA, apa yang bakal dia bawa? Menurut sumber internal, Henry dianggap punya pendekatan tanda kutip pemain dulu alias player first approach. Dia kemungkinan besar bakal fokus ke isu-isu seperti perlindungan kesehatan pemain, kalender kompetisi yang manusiawi, pengembangan sepak bola akar rumput di Afrika dan Asia, transparansi anggaran FIFA, dan bahkan mempercepat integrasi teknologi VAR biar nggak ngaco kayak sekarang. Henry juga dikenal vokal soal isu diskriminasi dan rasisme di sepak bola. Bayangin aja, kalau dia punya power untuk bikin kebijakan global soal ini, bisa jadi game changer bro. Tapi yang paling menarik, banyak yang bilang kehadiran Henry bisa bikin citra FIFA berubah total. Dari organisasi yang sering dicap birokrasi dan kaku, jadi lebih modern, relatable, dan dekat ke fans. Bahkan beberapa fans bilang, kita butuh FIFA yang bisa senyum, bukan cuma ngitung duit. Tapi jangan salah, jalan menuju kursi presiden FIFA itu berduri. Ini bukan soal popularitas doang. Henry harus punya jaringan politik, dukungan finansial, dan juga kemampuan nego di level global.
Dalam sebuah wawancara, Angri menyampaikan beberapa gagasan dan program yang akan ia jalankan jika terpilih sebagai Presiden FIFA. 1. Sekolah sepak bola gratis untuk anak berbakat. 2. Integritas dan ketegasan hukum. 3. Transparansi keuangan. Kemudian aturan baru yang diusulkan Thierry Henry ini agak nyeleneh ya. Yang pertama, bonus poin untuk tim yang cetak 3 gol atau lebih. Misalnya, dalam sebuah pertandingan, skor akhirnya 3-3 atau 4-4. Tim tidak hanya dapat 1 poin, tapi akan mendapat 2 poin. 1 dari hasil imbang, 1 dari hasil mencetak minimal 3 gol. Tujuannya, kata Angri, biar pertandingan lebih seru, lebih banyak gol, dan lebih menarik ditonton. Yang kedua adalah pergantian sementara untuk pemain cedera. Jika ada pemain yang cedera parah dan butuh waktu cukup lama untuk ditangani, maka tim boleh menggantikannya sementara dengan pemain cadangan. Setelah pemain cedera siap kembali, pemain pengganti keluar. Ini untuk menjaga jumlah pemain tetap 11 di lapangan dan tidak merugikan tim. Yang ketiga adalah konferensi pers wajib bukan hanya untuk pemain dan pelatih. Biasanya nih, usai pertandingan, yang diwawancara cuma pemain dan pelatih. Angri ingin wasit juga diwajibkan ikut konferensi pers. Tujuannya agar semua pihak bisa menjelaskan baik yang disalahkan maupun yang dipuji, sehingga lebih adil dan transparan. Gagasan Angri ini banyak didukung oleh pemain dan pelatih, tapi di sisi federasi, politikus, dan pebisnis, usulan ini dianggap mengancam kenyamanan mereka. Wajar sih, karena jika sistem menjadi lebih bersih, yang biasa main belakang jadi kehilangan ladang. Tapi di satu sisi, gagasan-gagasan ini terdengar sangat ideal dan membawa angin segar. Tapi di sisi lain, tantangannya juga besar. Kita tahu dunia sepak bola sekarang ini bukan cuma soal olahraga, tapi sudah jadi bisnis besar. Fair play sering kali kalah sama fair price.